Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel Novia LPG. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif saya ini menggunakan Articulate Storyline 3. Akan saya buat menjadi aplikasi offline di Android. Nanti anak-anak tinggal install saja begitu ya. Nah, kita langkah pertama adalah kita ubah dulu ya artikel storyline ini ke dalam bentuk HTML5. Kemudian kita masukkan ke dalam DRVTW untuk mendapatkan link yang akan kita masukkan ke dalam. Kemudian nanti baru kita masukkan handphone menjadi sebuah aplikasi. Nah, pertama kita akan buat dulu ke dalam bentuk HTML5. Langsung saja kita pilih yang publish ini ya, untuk mengkonvertnya menjadi HTML5 dulu. Kita publish, kemudian kita pilih yang web ya, yang web ini di sini ada Articulate Online, LMS, tergantung dengan penggunaan kita ya. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk web ini. Kemudian namanya kalian silahkan ganti sesuai dengan kemauan kalian ya. Saya di sini tidak ganti, biarkan dia menjadi namanya tutorial AS3 convert ya. Kemudian di sini folder nanti kalau deskripsinya tidak opsional ya, bisa kalian isi atau tidak diisi juga nggak apa-apa. Untuk foldernya nanti akan masuk ke C, user, admino, dokumen, my articulate project ya. Jadi bisa kalian ganti juga sih di sini kalau kalian ingin ganti mau taruh di mana di folder yang kalian inginkan. Tapi di sini saya akan contohkan, biarkan ke pengaturan dari pabriknya seperti ini. Kemudian di sini formatnya harus kita ubah ya. Formatnya ini biasanya kalau kalian belum pernah mengconvert menggunakan artikel storyline ini, dia ada di bagian sebelah sini ya, atau di flash garis miring HTML5 ya, seperti itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kalian bisa pindah ke HTML5 saja, nggak usah di yang lain-lain ini ya, pindahkan ke HTML5 ini. Nah, kalau sudah kita bisa oke. Kemudian kita mulai publish. Kita tunggu publishnya, tergantung dari jumlah banyak halaman yang kalian buat ya, page yang kalian buat itu akan memperlama dari konvertan artikel storyline kalian menjadi HTML5-nya. Oke, sudah hampir selesai. Oke, sudah selesai ya. Congratulations, sudah selesai. Publishnya sukses. Kita close saja. Karena kita sudah tahu tadi datanya ada di data C ya, kemudian di user, di admino. Nah, kalau kira-kira kalian lupa, kalian bisa coba lagi publish ya, kemudian kalian baca ini ya, baca dari C, user, admino, dokumen, my articulate project. Kalian cancel, baru kalian ke selanjutnya. Berarti di sini tadi ke dokumen ya, C, user, admino, dokumen, kemudian my articulate project. Nah, ini tutorial AS3 convert storyline output ini ya. Ini hasilnya ada seperti ini. Ada 3 folder dan juga 3 metadata ini ya. Ini adalah hasil HTML dari storyline AS3 kita, articulate storyline 3-nya. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa masuk ke Google lagi ya. Kita masuk ke Google, kita buka drive-nya ya, drive kalian. Kalau kalian sudah buka drive-nya, pastikan bahwa akun yang di atas ini dengan yang akun yang di bawah ini sudah sama ya, karena kalau beda nanti akan berpengaruh terhadap drive to web-nya. Kemudian kalian buat folder search seperti ini. Caranya kalian klik kanan, kemudian klik folder, kalian kasih nama set seperti itu ya, kasih nama set seperti ini, maka dia akan membuat ya, kita buat gitu ya. Karena saya sudah buat di sini, jadi tidak perlu saya buat lagi. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah buat folder set seperti ini, kalian klik kanan ya, klik kanan pada folder set ini, klik kanan. Jangan lupa diubah pengaturan baginya. Bagikan ini kalian buka ya. Kemudian didapatkan link ini kalian ganti. Pengaturannya di bagian sini ini harus siapa saja yang memiliki link ya, jangan dibatasi. Kalau dibatasi nanti drive to webnya tidak bisa membaca file ini. Jadi siapa saja yang memiliki link, klik.
Kemudian di bagian sini kalian harus klik yang namanya editor ya, bukan pengakses lihat saja atau memberi komentar. Jadi pilih editor ya. Kalau sudah selesai kalian klik selesai. Oke, kalau sudah kalian buka, kemudian kalian seret, kalian drag saja ini ya, tarik ke sini ya, tarik ke sini agar dia masuk ke dalam folder itu ya, masuk ke dalam folder itu. Kalian taruh saja, nanti hasilnya akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalaupun nanti hasilnya sudah selesai, hasilnya jadinya seperti ini. Sudah selesai diupload ya, sudah selesai diupload ke dalam folder set ini. Pastikan memang sudah selesai proses dari penguploadannya. Kalau sudah selesai, kita buka jendela baru. Ketikkan saja di rv.tw, ya. Kalau sudah kalian enter, kemudian nanti akan ada notif izinkan ya, silakan izinkan saja. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kalian bisa pilih host on Google Drive. Host on Google Drive, yang host on Google Drive kalian klik. Kemudian kalian pilih akun yang kalian gunakan untuk Drive to Web ini ya, untuk yang ada di folder ini, akun yang ini ya, kalian gunakan akun yang ini. Kemudian izinkan. Oke, kalau sudah diizinkan, nanti your webpack ini akan mencari folder ini, folder yang kita upload ini. Dia akan mencari folder ini. Oke, kalau hasilnya sudah seperti ini ya, kalau kita buka di bagian html5.html ini yang di bagian tengah, kalau kita klik, hasilnya akan jadi seperti ini ya. Kita tunggu dulu. Ini adalah link yang kita dapatkan dari hasil convert kita ke dalam HTML5 ya. Nah, ini adalah bagaimana AS3 kita, artikel storyline 3 kita sudah menjadi aplikasi yang bisa digunakan secara online, Jadi link ini yang harus kita butuhkan ya. Link ini kita copy dulu, kita copy ya, kita salin. Kemudian kita masuk ke gunakan aplikasi website to APK Builder ya. Kita buka. Silakan teman-teman kalau belum punya website to APK Buildernya, nanti bisa cek di menu deskripsi dan install sendiri ya. Ini tidak susah kok. Ini hanya berapa detik untuk menginstalnya. Juga tidak memakan banyak RAM. Pertama yang harus kita lakukan adalah pilih ini web URL ya. Pilih web URL karena kita akan memasukkan URL tadi yang di bagian ini tadi ya, di bagian di RVTW yang ini. Kita masukkan, kita pilih dulu web URL, kemudian selanjutnya kita pilih app title-nya ini kita gunakan misalnya judulnya ya, mengenal jenis hewan unggas. Mengenal hewan unggas saja seperti itu ya, agar tidak terlalu kebanyakan. Yang lain-lain tidak usah diganti ya, tidak usah diganti. Kemudian di sini di aplikasi orientation-nya ini kalian pilih auto rotasi aja kalau mau dipilih auto rotasi, tapi kalau mau dibikin landscape juga silakan pilih landscape. Silakan, ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau saya akan coba untuk langsung buat landscape saja. Jadi ketika anak-anak buka aplikasi itu secara otomatis dia akan masuk ke bentuk landscape. Kemudian output directory-nya ini adalah hasil nanti, hasil setelah kita menggenerate menjadi APK itu akan munculnya di mana ya. Bisa kalian ganti, change ya, kalian ubah, tapi saya di sini tidak akan mengubah, saya akan mencontohkan apa adanya ya. Nanti akan muncul di menu C, kemudian user, admino ya, kemudian ada di desktop. Jadi nanti dia ada di desktop. Saya biarkan saja. Kemudian yang lain-lain ini biarkan saja, jangan ada yang diganti ya, jangan ada yang diganti. Kemudian kalian pilih ini di custom ya, kalian pilih custom. Ini pun tidak perlu diubah juga, tidak apa-apa ya, biarkan saja default misalnya. Nah, di bagian URL ini sangat penting karena kita memilih web URL untuk convertnya, maka di bagian URL-nya ini harus kalian pastekan ya,
bagian ini tadi ya, alamat ini tadi kita pastekan di bagian sebelah sini, URL ini kita pastekan di sini. Oke, sudah dipastekan, pastikan alamatnya sudah benar ini ya. Kemudian kita pilih icon, change icon. Jadi untuk memilih icon ini kita harus memilih icon berukuran 512 kali 512. Contoh saya pilih yang ini. Kalau bukan 15 kali 15 dia tidak mau. Aplikasi icon dimension harus 512 dikali 512 pixel katanya gitu ya. Saya sudah siapkan. Siapkan dulu teman-teman kalau misalnya mau menyiapkan itu ya. Saya sudah ada ini, kita open maka bisa nih ya. Sudah ada, yang lain-lain tidak usah ada yang diganti lah ya, biarkan saja. Langsung kita generate aplikasi. Kita klik generate aplikasi, biasanya akan muncul yang seperti ini. Press OK to start building your aplikasi. Kita OK-kan saja. Oke, kita tunggu si APK Builder ini mengconvert menjadi APK, aplikasi ya. Dari web tadi kita ubah menjadi APK. Kita tunggu saja. Biasanya lama dari konvertan ini sesuai dengan banyak data ataupun besarnya aplikasi yang akan kita dapatkan nanti. Nah, ini sudah finish ya. Kalau sudah finish, sudah pasti finish sekali seperti ini, ada tulisan APK created successfully, kita klik finish. Untuk mencarinya tadi outputnya ada di sini, C user admino desktop ya. Kita maka buka di sini, kita buka, kemudian di C, kemudian user, kita buka, kemudian admino, kemudian desktop ya. Nah, di desktop ini tadi namanya kita kasih nama mengenal hewan unggas. Ini jenis aplikasinya ya 110 itu ya. Jumlahnya 1,183 KB. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam WhatsApp ya. Kita drag saja ke WhatsApp, kita kirim ke anak ya. Kita kirim. Nah, nanti aplikasi inilah yang akan di-download oleh anak, kemudian nanti diinstal oleh anak dan kemudian bisa digunakan dalam mode offline kalau sudah diinstal. Jadi online-nya hanya ketika kita mendownload ini saja. Nah, oke, kita langsung beralih ke HP siswa saja ya. Kita contohkan di HP siswa. Oke, misalnya kita sudah ada di HP siswa ya. Tadi kan dikirim di WhatsApp, kita berarti buka WhatsApp-nya. Nah, di WhatsApp ini tadi ini ya. Mengenal hewan unggas, ini ya, mengenal hewan unggas. Kita download dulu sebagai anak nih, misalnya anak juga akan melakukan ini nanti. Kita download dulu. Kalau sudah terdownload seperti ini hanya 1,2 MB ya, jadi tidak besar downloadnya. Terus kita buka. Kita buka, nanti akan ada tampilan seperti ini. Apakah Anda ingin menginstal update ke aplikasi yang sudah ada? Data Anda akan saat ini tidak akan hilang seperti ini ya. Intinya disuruh minta install. Ya, kita install. Proses installnya pun sangat cepat karena memang aplikasi ini tadi ringan ya, tidak terlalu banyak. Ini sudah selesai nih, sudah terinstall. Kita pilih selesai, kalau mau dipilih selesai, mau langsung buka juga bisa. Kalau kita mau langsung buka dari handphone kita, ini bisa udah ada di sini nih, menjadi sebuah aplikasi dia ya. Mengenal hewan unggas, kita tinggal kerja seperti ini, otomatis dia langsung landscape ya, seperti ini. Karena tadi kita atur langsung landscape. Kalau keluar seperti ini tinggal di continue saja. Nah, sudah jadi nih seperti ini. Kalau kita mau play tinggal di play. Tuh ya. Kalau mau di pause tinggal di pause. Ini sudah ke halaman kedua ya, ini ya. Halaman pertamanya tadi. Nah, ini kalian bisa play, bisa pause. Kemudian ini bisa kalian masukkan nama kalian untuk menginput nama. Karena punya saya tadi saya desain harus masukkan nama dan nama sekolahnya dulu ya untuk bisa masuk ke pack selanjutnya. Kalau sudah dimasukkan tinggal kita play seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Ya, bagaimana artikel storyline kita sudah menjadi sebuah APK builder, APK yang bisa digunakan oleh anak secara offline. Itulah bagaimana cara mengkonvert multimedia pembelajaran interaktif kita dari AS3 itu menjadi sebuah APK
yang bisa digunakan oleh anak secara offline ya. Jadi sangat meringankan anak ketika dia mau belajar. Jadi sebelum diinstal oleh anak itu, maka aplikasi ini akan selalu bisa dibuka olehnya. Jadi aplikasinya sudah ada di dalam handphone itu ya, sudah ada di dalam handphone. Jadi tidak perlu harus online dalam membukanya, tinggal dibuka saja, dia sudah bisa belajar berulang-ulang tanpa online. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya, subscribe dulu ya. Dan juga aktifkan loncengnya, share ke teman-teman, mungkin akan bermanfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.